Geger, pengacara kondang Farhat Abbas mengecam JJ karena menyebut Syahnaz sebagai wanita yang mulia. Tak pelak, Farhat Abbas pun mengecam pernyataan JJ tersebut. Farhat menyebutkan ada indikasi jika JJ memberikan maaf kepada Syahnaz karena sebuah alasan. Lalu, apa alasan yang dimaksud oleh Farhat? Dan seperti apa kecaman masyarakat atas sikap JJ yang dianggap seperti menutup kesalahan istrinya yang terbukti telah berselingkuh. Sementara itu, klarifikasi yang diutarakan JJ memang membuat kabar ini pun mereda. Apalagi JJ juga sempat mengucapkan jika Syahnaz adalah wanita mulia, bahkan disamakan dengan sosok ibu kandungnya sendiri karena telah melahirkan anak-anaknya. Lalu apa pandangan sosiolog terkait kalimat yang diucapkan oleh JJ? Benarkah kemarahan publik dinilai wajar mengingat JJ sebagai suami yang jelas-jelas sudah disakiti oleh perbuatan istrinya berselingkuh justru dengan lantang membela sang istri? Di lain sisi, pemuka agama pun juga menjelaskan perihal kriteria wanita yang dapat dikategorikan sebagai wanita yang mulia. Lalu, apa saja kriteria tersebut? Dan benarkah seorang wanita yang sudah memiliki suami dan anak yang terlibat perselingkuhan dapat dikategorikan sebagai wanita yang mulia menurut syariat agama Islam? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, kehebohan kasus perselingkuhan yang menyeret nama Syahnaz Sadiqah dengan Randy Kiernet sepertinya belum juga usai. Meski Syahnaz sudah memberikan klarifikasinya dengan ditemani JJ suaminya. Ya, dimunculkan ke publik oleh Syahnaz dan JJ dalam video singkat yang diunggah di akun media sosialnya. Kini, publik pun malah semakin ramai memperbincangkan klarifikasi JJ yang terang-terangan menyebutkan jika Syahnaz adalah seorang wanita yang mulia meski sudah ketahuan berselingkuh dengan Randy Kiernet. Pernyataan ini pun semakin membuat geram pengacara kondang Farhat Abbas yang bahkan menilai kalimat tersebut tidak pantas disematkan kepada seorang istri yang sudah ketahuan berselingkuh, bahkan didukung oleh pernyataan yang keluar dari mulut pria selingkuhannya yaitu Randy Kiernet. Lalu seperti apa kegeraman Farhat akan hal ini? Dan benarkah Farhat pun juga menilai ada faktor lain yang menyebabkan JJ untuk mengambil langkah dengan memaafkan Syahnaz seperti yang sudah dilakukannya dan diunggah dalam video klarifikasinya kemarin. Kedua, ibu yang melahirkan anak aku. Jadi kalau seorang yang istrinya sudah selingkuh, kemudian kedapatan dan terbuka, kemudian laki-laki lawannya sudah mengaku, kemudian masih kita katakan dia adalah wanita mulia, itu perlu diperiksa kesehatannya. Apakah dia pengaruh keimanan atau pengaruh obat-obatan gitu. Jadi menurut saya rasa mungkin pengaruh ya ketidakmampuan secara ekonomi gitu, sehingga dia bergantung pada wanita. Makanya saya bilang cek kembali apakah ini merupakan eksploitasi atau mungkin ada faktor ekonomi di balik itu. Bukan sebagai laki-laki sebagai sumber ekonomi, tapi mungkin wanita yang jadi sumber pendapatan keluarga. Ya, sikap geram yang ditunjukkan Farhat akan hal ini tentu beralasan.
Pasalnya, Farhad mengaku bisa memahami perasaan Lady sebagai seorang istri yang pastinya sangat sakit hati atas perbuatan yang dilakukan suaminya itu. Mantan suami penyanyi Nia Daniati ini pun mendukung langkah Lady seperti yang diambilnya sekarang dengan gugatan perceraian dan juga menuntut hak asuh anak terhadap sang suami Randy Kiernet di Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat yang baru diajukan Lady pada hari Jumat 7 Juli kemarin. Di sini saya mau menyampaikan permohonan maaf saya untuk keluarga saya, terutama istri dan anak-anak saya, dan untuk rekan-rekan kerja saya, sahabat-sahabat saya, dan halayak publik atas kegaduhan pemberitaan yang ada beberapa hari ini. Saya meminta maaf dan saya berfokus untuk sekarang kepada keluarga saya, kebaikan internal keluarga saya. Dan ini sudah jadi pembelajaran buat saya dan akan terus menjadi pembelajaran untuk saya untuk menjadi lebih baik. Sekali lagi saya minta doanya dan saya minta permohonan maaf saya ini semoga diterima. Semoga diterima oleh halayak publik. Yang menjadi catatan kami adalah di awal kita menganggap bahwa perselingkuhan ini bukan budaya Indonesia yang dimana agak unik gitu. Awalnya kami mendesak kepada suami daripada pelaku dan istri daripada pelaku untuk melakukan laporan pidana. Atau kalau perlu ditinggalkan. Dari dua artis tersebut ada satu orang artis yang menggugat cerai, ya kita apresiasi mereka. Bahwa ini merupakan tindakan terbaik. Bukan menyelamatkan keluarga rumah tangga, tapi juga turut membantu agar perilaku-perilaku seperti itu tinggalkan saja. Buat mereka masih banyak artis-artis yang baik yang ingin berumah tangga normal menurut ajaran agama masing-masing. Semoga bisa punya keberanian untuk sayang sama diri sendiri gitu. Apalagi punya anak kan pasti ya anak harus jadi apa ya namanya ya. Ya harus jadi ibaratnya yang juga kita untuk melangkahnya positif gitu. Penetapan menunjukkan perkara perceraian penggugatnya Gladys Veronica Yanoan dengan di sini dengan pakai kuasa hukum Timothy Ezra Simajuntak dan tergugatnya Randy. Tidak cukup sampai di situ. Farhad Abbas mengaku akan menempuh langkah hukum untuk memberantas kasus dugaan perselingkuhan seperti yang diduga dilakukan Syahnaz dan Randy. Lantas, benarkah pemberian maaf yang telah diberikan JJ tidak membuat Syahnaz bebas dari jeratan hukum? Tidak ada kaitannya seandainya suami memaafkan, itu nggak ada kaitannya. Urusan mereka dengan mereka itu ketika kawin selingkuh, urusan memaafkan itu urusan pribadi dia. Tapi bagi kami masyarakat yang peduli tentang kegiatan amoral yang merusak bangsa ini, kita merasa itu harus mereka menempuh jalur hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Artinya, antara kalian boleh saya minta maaf, tapi kalian telah mencederai norma-norma kesusilaan, norma-norma sosial yang ada di masyarakat. Di lain sisi, pernyataan yang disampaikan oleh pengacara kondang Farhad Abbas pun juga mendapatkan dukungan dari netizen. Netizen bahkan mengecam ungkapan JJ yang menyebutkan jika Syahnaz adalah wanita mulia padahal sudah melakukan perselingkuhan. Untuk seorang suami ya, kepala keluarga, itu sih merupakan suatu hal yang tidak mulia sih. Tidak pantas ya, apalagi selingkuh ya. Selingkuh itu merupakan suatu hal yang tidak mulia sekali. Memang tergantung suaminya masing-masing. Cuman kalau misalkan JJ yang ngomong sih, menurut aku agak-agak kurang ya. Sementara itu, pernyataan JJ soal Syahnaz sebagai wanita mulia juga mendapatkan tanggapan dari sosiolog.
Lalu apa pandangan sosiolog terkait kalimat yang diucapkan oleh JJ? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Sebuah pengkhianatan yang sudah dilakukan oleh Syahnaz kepada JJ tentu saja membuat geram publik. Ya, perbuatan Syahnaz tentu saja tidak sesuai dengan norma masyarakat seperti norma kesusilaan. Hujatan tentu saja tertuju kepada Syahnaz karena mengkhianati sakralnya lembaga pernikahan, di mana di mata publik perselingkuhan tidak boleh terjadi. Namun yang terjadi justru Syahnaz melakukan perselingkuhan dengan Randy Kiernet. Dan yang membuat netizen geram adalah ketika Syahnaz sudah mengakui perselingkuhannya, JJ pun justru masih menyebutkan jika Syahnaz adalah wanita yang mulia karena sudah menjadi seorang wanita yang melahirkan anak-anaknya. Lalu, seperti apa penjelasan dari sosiolog mengapa masyarakat bisa begitu marah akan pernyataan JJ yang masih menyebut Syahnaz wanita yang mulia padahal sudah berselingkuh dengan Randy Kiernet? Sehingga ketika ada salah satu yang mengingkari komitmen perkawinan itu, tentu masyarakat belum melihat itu hal yang positif begitu. Belum berpihak kepada mungkin ada salah satu yang terluka melakukan sesuatu hal yang melukai salah seorang, tapi itu masih dianggap lembaga yang sakral ini adalah belum sebaiknya tidak terjadi perselingkuhan. Nah, seperti itu. Nah, namun faktanya dan kemudian di dalam masyarakat kita yang patriarkat, meskipun suami berusaha membela istri ya kan, dia mencoba menutupi, mencoba mendudukkan istrinya masih menjadi perempuan yang harus dihormati, tetapi di dalam masyarakat patriarkat kita itu belum bisa menerima sepenuhnya perempuan melakukan pengkhianatan dalam keluarga. Sehingga masyarakat tentu melihat itu adalah hal yang melawan norma-norma yang ada yang mereka lihat di dalam sebuah ikatan perkawinan. Nah, pada umumnya kita itu lebih banyak memihak ketika laki-laki melakukan perselingkuhan. Pernyataan dari masyarakat bilang itu adalah hal biasa ya kalau laki-laki yang melakukan. Namun ketika posisi ini berganti perempuan yang melakukan, maka memang masyarakat kita itu akan lebih berani menghujat dan menista perempuan yang melakukan pengkhianatan itu yang melanggar komitmen. Itu kalau yang saya lihat. Rasa geram juga dirasakan oleh King Saipul Jamil yang mengatakan sangat kecewa dengan sikap Syahnaz yang berselingkuh dengan Randy Kiernet. Bahkan dengan tegas, King Saipul Jamil mengatakan seandainya dalam rumah tangganya sang istri berselingkuh, maka langkah tegas yang akan diambil adalah menceraikannya. Bukan seperti langkah JJ yang memaafkan Syahnaz, bahkan masih memujinya sebagai wanita yang mulia meski sudah melakukan perselingkuhan. Bahwa perselingkuhan itu memang sebenarnya tidak dibenarkan. Baik itu datangnya dari laki-laki ataupun perempuan gitu. Itu artinya mereka itu tidak ada sebuah kejujuran. Jadi ya tergantunglah gitu. Ya sekarang kembali lagi dikembalikan kepada mereka yang menjalani rumah tangga. Ya kalau misalkan Syahnaz
rumah tangganya mau dipertahankan ya syukur alhamdulillah. Cuman kan sekali lagi bahwa jangan begitulah jadi istri. Apalagi istri ini memang nggak patut gitu loh untuk berselingkuh gitu kan. Ya ini kan sudah terbukti ya, artinya saya berstatement kayak begini karena mereka sudah terbukti dan sudah mengakui bahwa mereka memang benar-benar ada hubungan gitu kan. Kalau gue jadi diri pribadi, gue benar-benar mengevaluasi yang sedetil-detilnya, sedalam-dalamnya gitu loh ya kan. Yang jelas sih kayaknya kalau gue pribadi sih, kalau jadi suaminya dia ya udah deh kita berpisah aja. Sementara itu, pemuka agama pun juga menjelaskan kriteria wanita yang mulia. Lantas, apakah Syahnaz masuk dalam kriteria tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Krisata. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Permasalahan yang membuat kehebohan selama beberapa waktu terakhir ini pun mau tidak mau membuat banyak pihak angkat bicara. Salah satunya adalah penasehat pernikahan. Ia pun juga menyarankan sebagai public figure sudah seharusnya bisa memilih untuk mengutarakan segala hal, termasuk permasalahan rumah tangga seperti yang dilakukan Lady Nayawan. Mungkin ya faktornya adalah dia melihat bahwa orang yang melakukan dosa itu masih bisa dimaafkan ya. Tapi dalam hal ini tentunya kalau dosanya itu dosa biasa ya. Kemudian kalau dosanya ini menyangkut tentang seorang istri yang ya tentunya ada laki-laki lain dan kemudian memang sudah benar dan dia paham dan dia tahu, tentunya bagi seorang suami dia harus berbuat suatu hal yang tegas tentunya untuk mentarbiyah ya, mentarbiyah, mendidik dan menghukum secara Islam bahwa perbuatan selingkuh itu adalah perbuatan yang sangat keji. Jadi kalau orang tua jelas wanita yang paling mulia, ibu kita wanita paling mulia. Tapi berbeda dengan seorang istri, ya tentunya istri yang memang menjaga kehormatannya, memuliakan suaminya, tapi kalau tidak bisa dia menjaganya, maka Rasulullah mengatakan maka dia termasuk golongan yang tidak masuk surga. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.